Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lur, nama saya Ahmad Soleh dari Desa Sumber Makmur, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah perkenalan pertama saya ya lur. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pemberian nutrisi terhadap tanaman padi saya, yaitu padi varietas galur. Sudah mulai beting atau bunting muda nih lur. Jadi untuk nutrisi yang saya berikan nantinya adalah MKP lur, monokalium fosfat, untuk memicu pembungaan dan perekat, untuk pencegahan sundep maupun ulat-ulat lainnya, tapi ini sasaran yang utamanya adalah sundep lur. Bahan aktif Dimehipo dengan merek dagang Spontan, dan juga Lanet bahan aktif Metomil 40 SP. Ini kalau ada telur kaper itu lur, insya Allah kalau terkena ini tidak akan menetas lur. Dan juga ada NPK 88. Nantinya dosis yang akan saya berikan ini 3 sendok, karena penyemprotan untuk padi itu agak tebal ya lur daunnya lur. Kalau diberikan 1 atau 2 sendok kayaknya kurang, dan kita kalau nyemprot padi lur kayak lari-larian lur, cepet jadinya. Kalau cepet itu kan semprotan tipis ya lur ya. Jadi mungkin diberi dosis yang banyak, biarpun kena sedikit itu tetap kena pupuknya sesuai dosis lur. Dan untuk memicu pertumbuhan kita tambahkan Gibro lur. Kalau mungkin ada yang temen-temen tanamannya yang masih kerdil kan, kalau kena ini nanti dia akan memanjang, nyusul temannya yang tinggi lur. Nah seperti ini kan ada yang rendah ini lur, temennya udah ada yang tinggi. Oke lur, ini nantinya yang pertama-tama akan saya campurkan adalah MKP lur. MKP ini nanti akan saya kasih 6 sendok lur. Ini tadi NPK 88 3 sendok, terus Lanet 1 sendok, Spontan nanti akan saya berikan 50 mili. Dan Gibro nanti saya akan kasih 1 saset, itu saya bagi 2 tangki lur, karena hanya untuk merangsang pertumbuhannya aja lur. Kalau nanti sudah keluar malai hampir serempak itu nanti akan saya kasihkan 1 saset 1 tangki. Dan terakhir sendiri nanti paling terakhir saya kasih perekat ini. Dosis standarnya itu 10 mili lur, kalau 20 itu juga aman. Oke langsung saja lur, kita lihat nanti setelah saya semprot.
Oke lur, saya sudah melakukan penyemprotan dan mari kita lihat apa efek samping dari obat yang saya semprotkan tadi, yang spontan sama lanet tadi. Ini sebagian kupu-kupunya masih ada yang berterbangan lur, tapi ini sudah kurang lur. Dulu sebelum saya pasang lampu UV lur, kalau lewat gini kayak debu lur, berterbangan gitu lur. Ini sudah buting lur. Mungkin ini seminggu lagi akan keluar malai lur. Mari kita lihat lampu UV-nya lur. Ini untuk umurnya saya kurang ingat berapa hari lur, tapi yang jelas ini puasa, sebelum puasa, 3 hari sebelum puasa lur nanamnya lur. Ini tikusnya masya Allah lur, nggak bisa diatasin. Maksudnya tikus baru keluar sarang itu lur, yang masih anak-anak. Itu tikus kan namanya hewan pengerat ya lur ya. Dia tidak memakan tapi cuma mengerat-ngerat lur, tidak dimakan. Ini bekas serangan tikus lur, jadi masih kecil-kecil lagi. Hancur lur kemarin lur, hancur. Nah ini lampu UV-nya lur. Nih. Kelapernya banyak yang kejebak lur. Itu yang tenggelam itu juga banyak lur. Ini lampu UV saya pesan online dengan orang Ponorogo, lupa namanya saya. Ini kalau mau pesan lur. Lampu UV tenaga surya lur. Saya pasang 2. Sebenarnya ini kurang lur, cuma 2. Ini untuk luasan sawah yang saya tanam ini lur. Kalau di sini orang ukuran tanah itu pakai borong lur. Satu borong itu 17 meter kali 17 meter. Saya lupa itu jumlahnya berapa kalau dihitung meter perseginya lur. Kalau yang nggak keserang tikus ya gini lur, tinggi lur. Ini lepas dari saran anjuran apa itu, penyuluh lur. Kalau penyuluh kan menyarankan jarak tanam itu minimal 25 kali 25 lur. Paling ini 20 kali 20 aja lur. Jadi ya rapet banget lur. Nih serangan tikusnya lur. Nah, cuma diceh-ceh lur, nggak dimakan lur, cuma dihancurkan lur. Hampir menyeluruh ini lur. Semua lur kena serangan tikus. Itu lampu yang satunya tadi lur. Ini kemarin yang marak-maraknya tikusnya lur pas hari raya itu lur. Itu kan hari raya nggak sempat ke sawah ya lur, jadi kurang terkontrol lur serangan tikusnya. Setelah hari raya 3 hari itu baru saya nyegur ke sawah. Astagfirullah lur, ajur ya kayak gini lur. Ini sudah tumbuh yang baru lur, jadi nggak kelihatan serangannya. Dulu lur waktu baru-baru serangan itu ngeri pokoknya lur. Botak-botak lur.
Ini yang pinggir malah nggak keserang lur. Yang pinggir nggak keserang kayak gini lur. Andai saja itu lur, yang keserang tikus tadi aman lur, nggak diserang, pasti seperti ini lur. Menjelang keluar malai lur. Ini varietas galur ini ya lur, rentan, sangat rentan ya lur, sangat rentan terhadap wereng. Kalau ada wereng ini kena paling pertama lur. Tikus juga seneng. Belas daun itu yang bercak daun itu lur, itu juga rentan. Tapi kalau semua dicegah sebelum terjadi ya aman aja lur. Karena orang yang nggak telaten nyemprotnya lur, ya ginilah kelihatannya lur, penampakannya. Entah nanti disisakan berapa waktu panen, ya disyukuri lah lur. Namanya juga ikhtiar, usaha lur. Waktu nyemprot ya disemprot, waktu ngerabuk ya dirabuk. Masalah panen nanti ya ke belakangnya lur. Ini lur, sudah mulai terlihat lur, pecah. Perutnya pecah lur, mau keluar anaknya lur. Anaknya apa itu, malainya lur. Keluar satu malainya lur. Untuk sanitasinya ya juga kurang bersih lur, makanya tikus seneng lur. Kalau ini punya tetangga lur, punya om saya. Ini padi varietas sertani lur. Tanam satu helai anakannya lur, lumayan banyak lur. Kalau punya saya ini tanam 1, 2, 3 helai lur, anakannya cuman segitu lur. Karena tanamnya rapat jadi peranakannya kurang sempurna lur. Karena pengairannya ini ada terus lur airnya, jadi serangan tikusnya kurang, atau dasar tikus tidak terlalu suka dengan varietas ini lur. Ini hanya perkiraan saya, mungkin dasar tikusnya enggak terlalu suka dengan varietas sertani lur. Nanti kalau hasil panennya memuaskan, saya akan minta bibitnya ini dengan om saya lur. Oke, sampai di sini dulu lur pertemuan kita pada hari ini, tanggal 2 Juni 2021 lur. Saya upload video ini. Jangan lupa subscribe ya lur, dan bantu di share. YouTuber pemula lur, cari subscriber. Kalau memang bermanfaat ya tolonglah di subscribe dan di share, like, komen. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar lur. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review jenis padi varietas Trisakti, padi genjah pelit anakan lur. Ini untuk tanamnya lur, kemarin itu seminggu sebelum puasa lur, dan sudah keluar malai serentak. Sudah hampir bisa dipanen, mungkin 2 mingguan lagi lur. Ini kemarin juga sempat keserang tikus lur. Untuk malainya ya lur, sudah mulai menguning.
Ini kemarin tanam 4, kisaran 4 5 sampai 5 lur, 4 sampai 5 lur. Anakannya cuma berapa ini? Mari kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 lur. Enggak sampai 20 lur. Tanam 4 enggak sampai 20. Cuma berapa anaknya lur? Dibikin banyak ya 5 lur anakannya lur. Ini mungkin rekomendasi untuk tanam ini nantinya tanam ombol lur. Ditanam ombol. Nggak ada yang besar lur, peranakannya nggak ada yang banyak, kecil-kecil lur, cuma segini tuh. Padahal tanamnya lebih dari 3 lur, anakannya cuma segini. Serang walang sangit lur. Sundep itu kalau sudah keluar malai itu, serangan sundep itu berubah namanya lur, jadi beluk. Kalau sundep masih masa vegetatif, kalau beluk masa generatif. Kita lihat bekas serangan tikusnya lur. Botak lur, tapi tumbuh lagi lur. Sampai ke sana botaknya lur. Ini walang sangitnya lur, terbang. Ini baru saya semprot lur, menggunakan obat yang tadi juga spontan sama lanet, tapi enggak saya kasih pupuk walang sangitnya lur. Sudah mulai seler, banyak yang terbang enggak karu-karuan lur. Mungkin ini setengah jam lagi banyak yang geletak lur. Ngarit mania. Oke lur, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ini penampakan padi varietas apa? Nggak tahu namanya lur kalau di Jawa. Kalau di sini bilangnya, orang bilang ranto. Padi ranto ini umurnya 7 sampai 8 bulan lur, baru bisa dipanen. Ini 2 kali pindah tanam lur. Pertama semai di darat, pindah tanam. Itu kalau orang di sini bilang ngelacak lur. Nanti setelah umur 1 bulan atau lebih sedikit, itu dipindah tanam lagi lur ya, jadinya seperti ini. Kita mau lihat ikan lur, ada apa enggak.
Wow, welut gede lek. Welut karo kocolan tok. Apa lek? Review wuwu lek. Kita unboxing. Salah satu walang sangitnya ada yang nyasar ke sini lur, kelenger di tempat lain. Sawahnya di situ tadi lur. Kebetulan ada yang kelenger di sini. Ini ikan belut yang dapat dibubu tadi lur, di wuwu. Sama ikan gabus. Tadi ada ikan gabus yang kecil-kecil lur. Saya lepaskan biar bisa besar lagi nanti untuk dipancing orang lah lur. Kalau kecil dimasak juga belum banyak dagingnya lur. Dan sekarang kita lihat yang kelenger di tempat lur. Tuh. Masih bisa terbang lur. Kalau anaknya ini anak walang sangit juga lur. Kelenger lur. Kejang-kejang nanti timbul mati lur. Ini karena untuk serangan walang sangitnya kurang banyak ya lur ya. Jadi nggak kelihatan yang mati-matinya lur, nggak, tapi banyak juga. Tapi ini ada lagi lur, anak walang sangit. Ketemu lagi lur yang mati di 4 lur. Belum sampai setengah jam lur, sudah kelenger. Oke lah, itu bisa dicoba lagi kalau bunuh walang sangit menggunakan lanet bahan aktif metomil 40 SP. Mulung. Ya itulah tadi review apa itu namanya lur. Ya cukup dulu lah lur, saya mau pulang dulu, mau mulung betah lur. Situ daratan lur, sawit. Suket ingon nih lur, sunget rumput dasar sengaja ditanam untuk pakan ternak sapi lur. Kemarin baru saja ditebas, diarit.
sana itu lur, dan ini mulai tumbuh yang baru lagi lur. Oke lur, sampai jumpa di video selanjutnya.